Kemudian Rasulullah SAW, siapa yang sembahyang di masjidku ini, satu kali sembahyang nilainya balasannya sama kayak 1000 kali di masjid lain. Jadi mun kita sembahyang misalkan di masjid At-Taqwa Simpang, sekali sembahyang zuhur, kalau kita sembahyang di Masjid Nabawi balasannya 1000 kali lipat. Juga ada tantangan, apalagi yang anom, ada yang berat dan yang anom. Ya, tantangannya apa? Ini mungkin entah musim apa nih di Mekah atau di Madinah. Tantangannya ini kuliah turun. Ya, kenyamanan, keasikan di hotel. Nah ini perlu kita ingat, khususnya yang berangkat nih. Jangan sampai kita di sana tergoda. Nyamannya AC di hotel, fasilitas semua disiapkan, subuh kalau sembahyang di Masjid Nabawi, zuhur kalau sembahyang jamaah di Masjid Nabawi. Nah, rugi kita, bukan percuma, rugi benar ya. Kita jauh-jauh seumur hidup, anggaplah itu terakhir sudah. Terakhir tulah betul lagi kita kesempatan. Anggap aja gitu supaya semangat, Jadi jangan sampai tertinggal kita sembahyang berjamaah. Nah, cuman untuk masalah arba'in ulunnya dapat belum dalilnya. Ada yang menyebutkan sembahyang yang 40 waktu di Masjid Nabawi. Jadi ulun tadi kan menyampaikan tentang masalah arba'in ini karena ada tentang hadisnya belum. Insyaallah karena di lain waktu sudah ada membuatkan dana arba'inan di orang sembahyang 40 waktu di Madinah. Cuman karena ada depan hadisnya ulun kedua menyampaikan. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian Allah itu mustajab doa. Ya. Jadi makam Rasulullah atau rumah Rasulullah dulu. Kemudian ada mimbarnya Nabi, tinggi mimbar, ada tengah-tengah itulah Allah. Di situ mustajab doa. Kami berharap yang doakan jangan teringat doakan kami sampai di sana. Mudahan kami yang datangannya doakan, ingat ya, doakan, malah umum saja, ya, umum saja doanya, yang doakan kami dulu dan seluruh saudara-saudari, ya, yang ada di sini, ya, di mana aja doakan kami, mudahan ancap bisa nyusul di sana, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat di bawah daripada mimbarnya Rasulullah SAW itu ada batang pohon kurma yang ditanam oleh Rasulullah. Ditanam itu dipajar artinya. Dulu suatu hari Rasulullah SAW beliau di masjid itu kalau khutbah hanya pegang batang pohon kurma yang sudah mati, batang pohon kurma yang sudah tak mati. Jadi setiap kali khutbah di situ beliau pegang, saya beliau khutbah situ beliau pegang. Pada suatu hari ada seorang sahabat ini tukang juga, ahli di dalam masalah untuk ngolah bahan dari kayu. Jadi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah bila khutbah memberikan wejangan nasihat kepada para sahabat yang diikuti itu bersandar ke batang pohon kurma yang mati tadi itu. Jadi agak prihatin juga sahabat ini melihat. Diulahkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimbar, diulahkan wadahnya khusus agar Nabi menyampaikan sesuatu kepada mereka sahabatnya. Maka setelah mimbar itu siap, Rasulullah pun pindah ke mimbar jadinya kada muti batang kurma tadi. Ketika itu padahal geser sikit benar ya, bergeser ke samping daripada batang kurma tadi. Ketika Rasulullah naik ke mimbar itu terdengar ada suara tangisan. Menangis, sahabat dengar juga, nyaring pulang tangisannya. Bahkan di satu riwayat disebutkan dinding masjid itu pecah, saking kuatnya suara tangisan. Jadi diperhatikan dari mana itu suaranya. Atas izin dan kuasa Rasulullah tahu, ya Nabi yang menangis ini batang pohon kurma yang mati. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai batang pohon kurma, kenapa kau menangis? Apa aja batang pohon kurma? Aku sedih karena ditinggal olehmu ya Rasulullah. Ada lagi kau muti aku. Bayangkan, tertinggal sedikit dari Nabi, kita geser sedikit benar ya? Sedih menangis seperti itu. Maka Nabi menawarkan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mau kangen lagi
hidup bahasa ulang. Karena pokok pohonnya udah mati. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau aku tanam lagi engkau hidup, tumbuh, subur kembali di dunia atau kayaknya di akhirat aja bertanam. Engkau berbuah dan buahmu akan dimakan oleh para awliya dan kasih-kasihnya Allah. Dia pohon kurma di surga aja ya Rasulullah. Tanam di surga aja. Marah kayaknya lagi buahnya untuk dimakan oleh para awliya. Maka setelah itu ya sudah. Artinya mimbar itu tetap mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimbar itu, mimbar yang diulangkan sahabat tadi tetap apa ya? Nabi tetap di situ. Nah pohon kurma tadi, karenanya hendak minta ditanam oleh Rasulullah di surga. Sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk batang kurma yang mati tadi itu jangan Nabi kuburkan di bawah mimbar. Jadi di bawah itu ada salah satu makhluk Allah yang cintakan Rasul dan benda mati, yaitu pohon kurma. Jadi pun kita tahu sejarahnya, saking mereka mencintai Rasulullah. Maka pada waktu kita ziarah ke makam Rasulullah, yang model-modelnya itu menghadirkan lebih khusyuk. Bayangkan benda mati kita Rasulullah, kayak kita umatnya. Hadirkan di ya salah satu di antaranya ketika kita ziarah di hadapan makam Rasulullah SAW, ingat berdoa untuk minta agar beliau memberikan syafaat kepada kita, minta syafaat Rasulullah. Ini doakan kami yang di sini juga ya, terlebih lagi yang belum sampai ke sana, mudahan Allah berikan kemudahan aja, karena di situ banyak wadah-wadah mustajab. Kemudian di Raudhah, jadi ini di Raudhah ada jamaah pengajian yang hanya pulang ke sana. Jadi masuk ke Raudhah itu ini bekartu, artinya dijaminlah masuk, dijamin masuk. Amun dulu ada, amun dulu waktu belum berangkat Wanaba 2015 itu berebut sampai kami menangis-nangisan memohon, karena dijaga polisi di situ. Memohon orang berdasarkan orang itu banyaknya hendak masuk ke Raudhah. Murwah ini ambil gitu. Murwah ini asal kita datang aja ke situ, tempat daftarkan berombongan. Nanti misalkan kita rombongan travel mana, nanti ketuanya itu yang daftarkan. Ini jamaah kami ada berapa puluh orang gitu. Akhirnya dikasih jatah waktu kurang lebih 15 menit ya. Wah ini, jadi aman sudah. Cuman kada setiap waktu sembahyang, Nah untuk ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kesal kita. Tidak setiap waktu sembahyang pun ada larangan di situ. Cuman kadang-kadang memandang di makam Rasulullah itu cuma benar kan. Itu ada yang jaga, dia ada bantu. Ada yang disorban putih singkong kalau dulu. Nah polisinya singkong. Jadi waktu ada kawan berdoa di situ, ditegurnya, kemana berdoa hadap sini? Ya, berdoa itu ke sana hadapnya, lain di sini hadapnya. Tidak apa-apa. Ya, jangan kecewa dengar yang model itu, baiki aja hati. Ya, biarkan aja, tidak apa-apa. Ya, ada masalah. Jangan itu dipermasalahkan. Kita timbul emosi, bermasalah awan ziarah kita, bermasalah awan ibadah kita. Jadi jangan sesuatu hal-hal yang seperti itu merusak daripada hati kita. Jadi timbul emosi untuk klien, alhamdulillah. Ya, panas-panasan, berdesak-desakan itu akhirnya timbul emosi. Jangan sampai akan jadi hal yang seperti itu. Karena banyaknya yang model-model macam itu. Tapi mudah-mudahan ini kita berdaan berkat doa saudara-saudari kita yang hadir pada pagi hari ini. Allah mudahkan semuanya. Ya Allah mudahkan semua yang mulai proses dari berangkat dari sini, kemudian sampai ke sana ibadahnya lancar semuanya sampai pulang lagi ke sini. Kemudian di samping makam Rasulullah hanya beberapa sedikit geser, di situ ada makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah, khalifah yang pertama mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat. Geser sedikit lagi ke arah kanan kita, kalau kita hadap makam Rasulullah ke arah kanan terus jalan
Di situ ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi berdampingan dua sahabat Rasulullah samping makam Rasulullah SAW. Disitulah Pak rumahnya Rasulullah. Halo, rumahnya 5 kali 5 benar ya? 5 meter kali 5. Ya, zaman dulu bayangkan di situ Rasulullah binik sendiri. Kalau ada sahabat datang itu ya, yang Sayyidatuna Fatimah dan yang lainnya. Jadi itulah nampak jelas banyak yang ada di kota Madinah. Dan hati-hati jaga mulut, ya, jaga mata, jaga hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil niat kita ke sana tidak lain dan tidak bukan niatnya hanya untuk ibadah. Hanya ibadah kepada Allah. Niat banyak-banyak. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad beliau mengajarkan cara berniat. Namun kita niatnya cuma untuk umrah misalkan atau ada niat lain, di sini tidak bisa lagi kita berniat. Ujungnya ditambahi nawaina alama nawa as-salafus salih. Aku berniat tolak umrah ini seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh dahulu. Maka apa-apa yang diniatkan oleh orang soleh, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kita dapat. Cuma tambahi gitu niatnya. Ya, misalkan kita berniat datang ke sana tuh umrah, kemudian ziarah makam Rasulullah, ziarah hajat, ada niat lain, kita bisa lagi kita berniat. Ya tahu banyak niatnya lagi. Nah, yang baik-baik, yang bagus-bagus, mumpung kita ke sana. Ya, maka ditambahi niatnya, aku niat ke sini nih, ziarah makam Rasulullah dan berniat seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka insya Allah dengan kita niat seperti itu, apa yang jadi niat orang soleh terdahulu kita dapat. Empat juga kita. Nah, kemudian berlanjut kita kurang lebih 4 hari balik. 4 hari di Madinah, 4 hari di Madinah, kemudian bangsur ke Mekah. Nah, di sini kita mulai melaksanakan tata caranya, ya, kefiahnya untuk pelaksanaan ibadah umrahnya. Ya, yang pertama nanti karena kita dari Madinah itu miqat dulu. Miqat itu wadah berniat, ya, sampai ke masjid Bi'r Ali. Sampai ke situ menghendak dapat sunnahnya mandi dulu. Ya, sebelum pakai pakaian ihram tuh mandi bersih-bersih dulu. Ya, setelah itu pakai pakaian ihram. Itu laki-laki. Pakai pakaian ihram, sembahyang 2 rakaat. Belum niat umrah lagi. Sembahyang 2 rakaat. Ya, sholli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Saja itu sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dah selesai doa. Habis itu mulai kita hendak berangsur naik ke mobil. Biasanya tuh kalau pemandunya ada yang bimbing kita. Kita berniat umrah. Nah, itu yang niatnya yang waktu dulu kita pelajari. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan ihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Contohnya sunnah kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Hayati itu, jadi maknanya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku memenuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Jadi kita baca talbiyah sampai kita ke tanah suci Makkah. Sampai tanah suci Makkah langsung tawaf. Ya, langsung tawaf 7 kali putaran. Ya, ini ulang sedikit, jadi ada beberapa kali dan bapak-bapak ibu ini manasik. Jadi tawaf ada perlu kita rinci lagi. Tawaf 7 kali, habis itu ambil sunnahnya. Habis tawaf 7 kali, sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat. Amun kawa tentang makam Ibrahim ada berkubah halus warna kuning. Di situ bukan kubur, ya, bekas tapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ sembahyang kita 2 rakaat sunnah tawaf. Soalnya sunnah tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Saja ke sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian atau ada tentang Hajarul Aswad, sampingnya itu ada pintu Ka'bah. Nah, di situ
tengah-tengah tuh banyak-banyak doa di situ. Karena di situ wadah mustajab. Namanya multazam. Multazam. Maka baina Hajarul Aswad wa Babil Ka'bah. Tempat yang terletak antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Kan luas kata. Pokoknya antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah itulah mustajab doa. Kemudian sejarah Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ada batu lingkaran, setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran. Amun tawaf yang belum masuk ke situ, ya, yang belum masuk ke situ, di luar situ, di luar situ. Nah, kemudian Hijr Ismail itu, disitulah satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring, lagi berbaring dijemput malaikat Jibril ketika di Isra dan Mi'raj. Lagi berbaring di Hijr Ismail. Jadi kan kita tahu gitu tuh, tahu di sini ada Nabi dulu nih, ya. Jadi tahu sejarahnya, ya, tentang Mekah, Madinah, akan tambah khusyuk. Kemudian setelah itu baru kita ke tempat sa'i. Ya, sa'i 7 kali guling. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Mulai dari Sofa berakhir di Bukit Marwah. Habis itu cukur rambut minimal 3 helai. Ada lagi mah tidak sempurnanya gundul. Gundul itu lebih sempurna lagi. Ya, untuk ini paling tidak 3 helai rambut. 3 helai rambut. Besok selesai sudah umrah. Jadi mudah aja umrah tuh. Tawaf, sa'i, habis sa'i cukur dah. Kelar sudah. Nah, jadi pun orang sudah suah, yang sudah tahu, bisa aja sehari itu 2 kali 3 kali. Cuma kalau dari Mekah, karena bergulik ke miqat itu Masjid Aisyah. Ya, ada di Yalamlam. Bergulik ke situ hendak miqat. Miqat itu artinya wadah berniat di situ. Harus ke situ dulu. Kalau boleh turun dari hotel langsung tawaf. Maksudnya langsung tawaf itu maksudnya umrah. Sah. Ya, miqat dulu, ambil wadahnya dulu, ketulak ke wadah dunia. Habis itu boleh tawaf, sa'i, cukur. Lah sudah. Itu benar ya. Ongkosnya 15 rial mobil. Cuman mau kada tahu, cari yang tahu. Jangan bang suruh-suruhanan. Awan jangan salah bandir. Aku semuanya sesasat ya, insya Allah sasat. Insya Allah aja sasat. Aku mau selenganan sasat nih aja. Insya Allah sasat ah. Udah banyak ada buktinya. Jangan menjarab. Jadi jangan doa yang ada baik di sana. Jangan doa yang ada baik ya. Sedekah kalau boleh sedekah ya duit habis.